Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalawatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya, nikmat iman, nikmat sehat, Allah berikan kesempatan kita untuk sholat berjamaah. Kemudian Allah lengkapi kesempurnaan nikmat itu dengan bermajelis ilmu. Sudah sekitar 40 hari, 50 hari ya, kita tidak bersua untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang sudah masuk ke 22 Syawal, masuk ke 23 Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'a sitan min Syawalin ka'annahu siyamid dahrin." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia puasa 1 tahun penuh. Ini sudah 22 Syawal. Yang ingin melengkapi 6 Syawal masih ada kesempatan 8 hari untuk berpuasa di bulan Syawal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan sampailah kita pada bab wafdu Najron, utusan dari Najron. Najron niki pundi? Qala musannif rahimahullah taala, wafdu Najron, Najron baladun baina Makkah wal Yaman. Dari di antara Mekah dan Yaman, mendekati Yaman, bahkan mendekati Yaman, ada sebuah balad, suatu negeri yang namanya Najron. Di sana mayoritas orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Ini di Najron. Setelah pemboikotan ya di lembah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah, datang utusan fisanatil asira wa fata alai wafdun min nasara Najron. Di tahun ke-10 mengutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafdun, seorang utusan min nasara Najron, dari Nasrani Najron. Balaghum khabaruhu min muhajiril Habasyah, menyampaikan kepada mereka kabar tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir min muhajiril Habasah, dari orang yang hijrah ke Habasah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Hijrah ke Habasah yang kedua, di jalan ketemu orang-orang Najron. Akhirnya diberitahu, didakwai tentang seorang nabi akhir zaman, Nabi terakhir Muhammad yang lahir dari kota Mekah. Maka orang-orang Najron ini penasaran terhadap Nabi tersebut dan mereka berangkat menuju Mekah. Wa kanu isrina rajulan, dan mereka orang-orang Najron ini 20 orang bertemu Nabi. Faqara'a alaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Fa'amanu kulluhum, maka 20 orang tadi mereka seluruhnya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amanu kulluhum. Fawabbahum Abu Jahal. Maka Abu Jahal memperburuk-buruk mereka, mengolok-olok mereka, menjelek-jelekkan mereka, yaitu orang-orang Najran. Buruk sekali kalian, kata Abu Jahal. Ala islamihim, atas keislaman mereka. Faqalu lahu, maka mereka berkata kepada Abu Jahal, lakum ma antum alaih, untuk kalian, untuk kamu wahai Abu Jahal dan teman-teman kamu, ma antum alaih, apa yang atas kalian. Maksudnya kalian tetap pada agama kalian, bagi kalian. Walana makhtarna, dan bagi kami apa yang kami pilih yaitu Islam. Ini jawaban orang-orang Najron kepada Abu Jahal. Saat itu Abu Jahal mengetahui 20 orang datang dari Yaman yang memeluk Islam. Akhirnya Abu Jahal pun memperburuk mereka, mencela mereka dengan celakan yang buruk, itu wabakho itu artinya. Dari Yaman itu kemana ya? Ke Mekah.
Ya ini ke Mekah. Najran waktu kan Yaman kan selatannya Mekah. Dan itu kan setelah itu kan melewati Ethiopia. Nah, orang-orang siapa ini yang muhajiril Habasyah. Orang-orang yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia itu bertemu dengan orang-orang Najran ini. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib dan teman-temannya mendakwai mereka. Akhirnya mereka penasaran mendatangi Rasulullah di kota Mekah. Di tahun ke-10 ya, sebelum ada peristiwa Amul Husni yang akan kita baca setelah ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu sekilas tentang utusan dari Najran, bahwasanya orang-orang Nasrani itu memang lebih dekat kepada Islam. Ya, sedangkan orang-orang Yahudi ini permusuhannya sangat keras. La tajidanna mawaddata lil ladina amanu alladzina yaqulun inna nasara. Bahwasanya Muhammad, engkau akan mendapati orang yang berbelas kasih, ya. Yang paling kasih, yang mawaddah, saling berkasih. Di antara kalian mereka itu mengatakan kami ini orang Nasrani. Di surat Al-Maidah itu. Jadi orang Nasrani itu lebih dekat dengan Islam. Sampai di Amerika, mungkin kita melihat Donald Bebek ya, yang sekarang mimpin itu, agamanya mungkin ada yang mengatakan kayak Illuminati, satanisme atau lain sebagainya. Tapi mayoritas di Amerika itu orang-orang itu masih beragama Nasrani, Kristen, dan hampir setiap hari di Amerika itu orang masuk Islam. Dan di Israel jarang sekali orang masuk Islam di Israel. Karena mereka la tajidanna asyadda wahai Muhammad, engkau akan mendapati permusuhan yang paling keras itu dari orang-orang Yahudi. Ini permusuhannya paling keras. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita akan melanjutkan di bab selanjutnya, wafatu Khadijah, zawaju Saudah wa Aisyah radhiyallahu anhun. Dan Nabi menikahi, wafatnya Khadijah dan Nabi menikahi Saudah dan Aisyah radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka. Ada yang mengatakan di kitab Rahiqul Maktum itu dijelaskan yang wafat lebih dulu adalah Abu Thalib. Tapi di kitab Khulasatul Yakin ini yang wafat lebih dulu adalah Khadijah. Yang wafat lebih dulu adalah Khadijah. Fi sanatil asirah minan nubuwah, di tahun ke-10 dari kenabian, tuwufiyat telah wafat sinten As-Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah. Fakhazina 'alaiha, maka Rasul fakhazina 'alaiha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih atas kepergiannya, atas Khadijah. Hazanan sadidan, dengan kesedihan yang sangat, li'annaha kanat tuhibbuhu wa tamna'u anhu ada Quraisyin, karena Khadijah sangat mencintai Nabi, wa tamna'u anhu ada Quraisyin, dan melindungi Nabi dari siksaan orang-orang Quraisy. Ini Khadijah, luar biasa keutamaannya Khadijah. Wa fatazawwaja ba'da wafatiha bi Saudah ba'da an tuwfiya anha zawjuha wa kanat qad amanat billah wa rasulihi wa khalafat aqaribaha. Dan beliau menikahi Saudah ba'da wafatiha, setelah wafatnya Khadijah. Menikahi Saudah ba'da an tuwfiya anha zawjuha, setelah suaminya Saudah juga meninggal. Maka Saudah ini janda. Wa kanat qad amanat billah, dan beliau Saudah ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi, dan rasulnya. Wa khalafat aqaribaha, dan beliau Saudah menyelisihi keluarga terdekatnya. Jadi keluarga terdekatnya Saudah ini masih dalam kondisi musyrik, sedangkan Saudah ini dalam kondisi beriman. Wa ba'da syahrin, dan setelah 1 bulan
Aqada ala Aisyah, Nabi berakad menikah kepada Aisyah, menikahi Aisyah binti Abi Bakri Siddiq, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, wahiyya fi sabi'ah min umriha. Dan beliau Aisyah ini pada usia ke-7 dari umurnya. Ini menikahnya, akadnya, tapi berumah tangga dengan Rasulullah ini saat hijrah. Saat Aisyah usia 9 tahun ke 10 tahun. Jadi dalam fikih dijelaskan bahwasanya sebagian pendapat ulama bolehnya menikahi seorang anak yang belum balik. Tapi berumah tangga serumah itu bolehnya ketika sudah selesai menstruasi atau balik. Inilah orang-orang orientalis menyerang Nabi. Loh, Nabi itu pedofil katanya. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Nabi itu gila wanita. Masa anak kecil dinikahi? Subhanallah. Jangan disamakan kondisi dahulu dengan kondisi sekarang. Kondisi dahulu Aisyah itu diantara perawi yang terbanyak meriwayatkan hadis. Padahal bersama Nabi sekitar 10 tahun. Jandanya itu ketika itu usia 16-17 tahun. Dan ingat peristiwa dahulu dari awal hijrah sampai meninggal itu Aisyah meriwayatkan setiap hadis yang sampai kepada beliau. Cerdas, sudah dewasa, usia 7 tahun, 9 tahun. Di masa silam itu sudah wajar wanita menikah. Kalau sekarang usia 9 tahun saja itu tapas itu, tapas, umbele sek medet itu. 9 tahun nih, 9 tahun. Insyaallah. Kelas 3 SMP kadang isih umbele medet. Isih dolanan nang jago. Ini kelas 3 SMP. Masih suka bermain dan lain sebagainya. Zaman dahulu tidak boleh disamakan dengan kondisi sekarang. Ya, umum Raja Romawi dan orang-orang Barat dulu juga menikahi wanita yang sekarang dikatakan di bawah umur. Menikahi seorang wanita usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun sudah wajar. Tapi ketika sekarang digoreng karena melihat kondisi sekarang. Ini di antara keutamaan Khadijah, jamaah. Kenapa Rasulullah SAW sangat bersedih terhadap meninggalnya Khadijah. Suatu ketika ini Aisyah, kata Aisyah, aku tidak pernah cemburu terhadap seorang wanita atau istri-istrinya Nabi kecuali kepada Khadijah. Karena kasratu dzikri Rasul, karena banyaknya Rasulullah sering mengucapkan, sering memuji Khadijah padahal Khadijah sudah wafat. Sampai Aisyah itu mengatakan, ya Rasulullah, sungguh Allah telah menggantikan wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Maksudnya dene, pengine ngoten. Saking seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memuji ibunda Khadijah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'abdalani Allahu khairan minha. Dan tidaklah Allah pernah menggantikan wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Itu dipuji di depannya Aisyah karena Aisyah mengatakan demikian. Allah telah menggantikan wanita yang lebih baik daripada Khadijah, wahai Rasulullah. Langsung diulti oleh Rasulullah SAW. Allah tidak pernah menggantikan wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Amanat bi khina kafara binnas. Karena Khadijah ini beriman kepadaku saat manusia kufur kepadaku. Wa sadaqatni khina kadzabaniyan nas. Dan dia mempercayaiku saat manusia mendustakan diriku. Wa asraqatni fi maliyah hina haramaniyan nas. Dan dia memberikan hartanya untukku saat manusia menahan hartanya untukku. Masya Allah. Ini Khadijah. Wa razaqani Allahu waladaha wa harama walada ghairiha. Dan Allah telah memberikan rizki aku anak-anak dari Khadijah dan Allah tidak memberikannya di selain Khadijah. Hadis ini mungkin sebelum saat Rasulullah punya anak namanya Ibrahim.
Ngoten nggih, karena Rasulullah punya anak namanya Ibrahim dari Maria Kiptiah. Maka hadis ini sebelum mungkin diprediksi oleh para ulama sebelum Ibrahim lahir. Jadi kecemburuannya Aisyah itu kan luar biasa. Saat tahun ke-6 ke-7 itu kan diberi hadiah mukaukis berupa Maria Kiptiah itu 7 Hijriah. Ya, itu baru ada yang mengatakan menikahi siapa? Maria, ada yang berpendapat Maria Kiptiah tidak dinikahi, tapi digauli dan mendapatkan seorang anak yang bernama Ibrahim. Itu adalah kecintaan Nabi SAW terhadap Khadijah. Beliau tidak pernah move on dari Khadijah. Ini seorang ibu-ibu, seorang istri kalau ingin suaminya ini benar-benar cintanya lengket tidak hilang, yang pertama jenengan harus percaya kepada suaminya, percaya terhadap kemampuannya. Kadangkala bojo itu ngerosting bojone. Seorang istri ngerosting suamine, merendahkan di depan temannya. Opo bapakne iki ra iso apa-apa. Ngomong ngoten di depan teman-temannya. Itu diperdengarkan suaminya. Ini seorang suami akan jatuh wibawanya. Kadang meremehkan. Mau usaha apa? Paling yo nyop-nyoben engko ya ora dadi. Ya Mas, monggo jenengan usaha, kula dongaaken sukses barokah. Disemangati. Terkadang bojo itu malah ngerosting, ngedono. Nah niki istri yang menjengkelkan ya. Istri yang menjengkelkan ya. Kemudian kalau pengen dicintai oleh suaminya, maka jangan pelit. Ini sebagaimana Khadijah. Yang kaya itu Khadijah. Saudagar kaya. Hartanya banyak, full hartanya untuk dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang seorang istri pelit terhadap suaminya, kadang pelit terhadap mertuanya. Sampai bojo wonten cerita niku, seorang suami ketika memberikan uang atau harta kepada orang tuanya sendiri itu sembunyi-sembunyi daripada istrinya. Khawatir ketahuan istrinya. Karena kalau ketahuan istrinya pasti nesu. Ngenak nomake meneh, ngenak nomake meneh. La ilaha illallah. Ibu-ibu, nah ini ibu-ibu. Ibu-ibu ini, masya Allah, jangan pelit terhadap mertua. Engkau tidak membesarkan suamimu, tidak pernah menyekolahkan, tidak pernah menyusui suamimu, ya, tidak pernah momong, tidak pernah ganti popok. Tiba-tiba besar, yang paling banyak manfaat adalah engkau, ya. Beliau kadang masya Allah seorang suami bathuke menteleng gegere meleng-meleng goro-goro skincare bojone. Ya toh, maka jangan pelit terhadap suami atau pelit terhadap seorang mertua. Engkau tidak pernah membesarkan suamimu. Ini untuk suami hari ini menang dulu. Nanti insya Allah kalah suami. Nanti kapan-kapan bahas tentang keutamaan istri, insya Allah. Ini karena ini membahas tentang Khadijah. Bagaimana agar seorang istri itu dicintai suaminya. Dan ketika seorang istri memiliki banyak anak, maka berbeda kecintaannya seorang suami, ya toh. Ada yang pengen punya anak belum dikaruniai anak, ada yang punya anak nggak mau, wis Mas mau duwe anak meneh. Lah ada yang belum, masya Allah, ini pengen punya anak. Ada yang sudah punya anak, nggak mau punya. Siji Mas cukup. Rumah angel, subhanallah. Gak apa-apa, digacorne wae. Kata-kata insya Allah. Ya semoga Allah memberkahi anak-anak kita, istri-istri kita, semoga menjadi istri yang soleh dan diberkahi oleh Allah dan memiliki keturunan soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Khadijah pernah diberikan salam oleh Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat Jibril. Ata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, hadi Khadijah qad atat. Ini Khadijah telah datang. Ma'aha inaun fi idamun aw ta'amun aw syarabun. Dia datang membawa makanan dan minuman ya Rasulullah. Kata malaikat Jibril. Fa idza hiya atatka Fakra alaiha salam min rabbiha. Kalau dia mendatangimu wahai Rasulullah, sampaikan salam dari Rabbnya. Masya Allah. Oleh salam ke Allah itu gak luar biasa.
jenengan oleh asam teko Pak Bupati piye Mas? Engko salamnya ya kanggo Ustaz Nanang, Mas. Oleh salam teko Bupati. Masyaallah. Disalamno meneh saking gubernur, masa gubernur nyalamno. Masyaallah. Oleh meneh Pak Prabowo oleh salam teko Pak Presiden ndah neo. Lek ngadet status iku lho ndah neo. Facebook, WhatsApp di screenshot to di iku saking senenge oleh salam teko Presiden. Lah iki oleh salam teko Allah, langsung disampaikan malaikat Jibril. Subhanallah. Iki Khadijah. Masyaallah. Fabashirha baitan fil jannah min qasobin, kata Jibril, dan berikanlah kabar gembira wahai Rasulullah kepada Khadijah bahwasanya ia akan mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari qasobin, yaitu mutiara. La sogoba fiha wala nasoba, tidak ada kebisingan, tidak ada sonhoreknya. Oke, tenang di sana, ya. Wala nasoba, dan tidak ada kelelahan di dalamnya. Subhanallah. Ini wanita yang sangat mulia. Oleh salam teko Allah langsung, dan langsung dicap melebet swarga. Ini para istri kalau ingin menjadi wanita-wanita ahlu surga, maka teladani ummahatul mukminin. Teladani para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini dikatakan walam yatazawwaju bikran ghairaha wa dakhala biha fil Madinah. Walam yatazawwaj itu bukan tazawwaju ya, karena jazm sukun sebenarnya. Walam yatazawwaj pakai sukun, bikran wanita yang gadis, dan Nabi tidak pernah menikahi seorang wanita gadis ghairaha selain Aisyah. Wa dakhala biha fil Madinah, dan berumah tangga masuk, maksudnya di sini berumah tangga dengan Aisyah fil Madinah, di Madinah. Berarti setelah hijrah usianya Aisyah ketika itu 9 tahun. Dalam yang waktu dinikahi ada yang benar di hadis Bukhari 6 tahun, ada yang berpendapat 7 tahun. Kemudian berumah tangganya 9 tahun. Masa walik ya Pak. Nek kula jenengan mikir sakniki kelas 1 SMP lho dinikah siji SD tapas. Ya. Niku nikah lah goncang wong biyen Syekh Puji. Ngertos nggih? Eling nggih Syekh Puji biyen niku. Nikahi wanita usia berapa? 12 tahun apa iku? Geger. Weh, saiki kondang dadi bojone saiki wis. Tapi yo Syekh Puji jenengan nggih kirangan. Syekh Puji. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah kisahnya tentang wafatnya ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Sekarang kita lanjut kepada wafatu ammihi. Jamin Isa keselami nggih. Wafatu ammihi, wafat pamannya. Ba'da wafati Sayyidati Khadijah, setelah wafat Sayyidah Khadijah binahwi sahrin, sekitar 1 bulan. Binahwi sahrin sekitar 1 bulan. Tuwfiya amhu Abu Thalibin, telah wafat pamannya Abu Thalib. Fahazina alaihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Maka bersedihlah maka bersedihlah alaihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam atas meninggalnya, atas wafatnya Abu Thalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat sedih Rasulullah SAW karena pembelaannya Abu Thalib terhadap Nabi. Dari awal hingga akhir hayatnya membela Nabi SAW dalam berdakwah. Padahal ketika itu kondisi Abu Thalib dalam kondisi musyrik, tapi membela dakwah Nabi SAW. Dan sebagian golongan ada yang mengaku ormas Islam, sama-sama Islamnya malah gontok-gontokan, saling bubar membubarkan. Ini kafir, tapi membela dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasumiya dalikal amu amal khuzni li annahu waqad fihi zaujahu wa ammuhu. Faqad tufiya iranya ini. Fihi faqad fakoda maksudnya kehilangan ini. Ya, fakoda katakan fakot.
Faqada fihi, telah kehilangan di dalam tahun tersebut zaujahu wa amahu, istrinya dan pamannya. Dan Abu Thalib, sedikit kisah tentang Abu Thalib diriwayatkan fi sahihi anil Musayyib anna Abu Thalib lamma hadaratu wafat dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal. Tatkala itu Abu Thalib sudah nazak, mendekati wafat. Ya. Ini hadarathu al wafat, maksudnya datang wafat, maksudnya mendekati nazak. Kemudian Nabi SAW membesu, mengunjungi, dan di sana ada temannya Abu Thalib yang bernama Abu Jahal. Faqala, maka Nabi SAW mentalkin Abu Thalib karena bentuk kecintaannya Nabi SAW. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah mautakum, ya ini kubailal maut, sebelum maut, sebelum datang kematian, dengan la ilaha illallah. Maka Nabi SAW mengatakan wahai paman, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah paman, kalimatun uhaju laka biha indallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu nanti wahai paman di sisi Allah. Maka di situ disaut Abu Jahal, sandinge mau ono Abu Jahal. Faqala, maka Abu Jahal mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci dengan agamanya bapakmu Abdul Muthalib? Terus Rasulullah nambah lagi, ya paman, hai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan membelamu nanti di sisi Allah. Maka ditimpali lagi Abu Jahal di situ. Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agamanya bapakmu Abdul Muthalib? Fakhtara Abu Thalib, maka Abu Thalib memilih kalimatnya Abu Jahal, an millati Abdul Muthalib, wafat dalam kondisi musyrik. Ini Abu Thalib. Akhirnya Nabi SAW dalam Abdul Muthalib dalam kondisi musyrik, berarti iya musyrikin Abdul Muthalib, nggih. Maksudnya agamanya Abdul Muthalib ya paganisme dalam kondisi musyrik. Ini pendapat sebagian ulama. Ada yang pendapat bahwasanya bapaknya, kakeknya, semuanya ini adalah dalam kondisi masa fatrah yang sudah saya jelaskan. Tapi karena masa fatrah itu dalam kondisi jahil, tapi karena Abu Thalib ini sudah datang Rasulullah, tidak lagi masa fatrah, gitu. Karena Abdul Muthalib ayahnya kan belum datang seorang nabi dalam kondisi agamanya itu, maka dalam kondisi fatrah, sebagian pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, karena Abu Thalib ini sudah datang nabi, sudah sampai dakwah kepadanya, tidak ada lagi masa fatrah. Seperti itu. Benar mengatakan seperti agamanya Abdul Muthalib. Naam, benar. Tapi Abdul Muthalib, sebagian pendapat, ayahnya Abdul Muthalib, jalurnya sampai Nabi Ibrahim, ini dalam kondisi fatrah. Fatrah itu dalam kondisi kosongnya seorang nabi, dari zaman Nabi Isa terakhir sampai zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kondisi Abu Thalib dalam kondisi musyrik. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfirunna laka malam annahu anhu. Wahai paman, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat, maka nalin nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampunkan untuk orang-orang musyrik. Berarti Abu Thalib dalam kondisi musyrik. Ini ayat. Walau kanu uli qurba, meskipun itu dari kerabat terdekatnya, ayahnya, pamannya, anaknya, tidak mampu untuk memintakan ampun. Min ba'di ma tabayyana, setelah datang kejelasan lahum untuk mereka, yaitu datang Islam pada mereka,
annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka adalah penduduk neraka jahim. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu untuk memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Bahwasanya hidayah jamaah, hidayah itu taufik, itu hanya milik Allah. Hidayah bayan, penjelasan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana Nabi menjelaskan tentang tauhid dan syirik, sebagaimana para ustadz menjelaskan tentang tauhid dan syirik, itu adalah hidayah itu bayan, irsyad, hanya menjelaskan saja. Ada seorang kadangkala, oh anak ustadz, anak kiai kok nakal. Kiai ini ku sapa ngerti bentino iku masyaallah njaluk ampunan Allah. Ndonga mbek Allah, ya Allah anak dadosro anakku anak sing soleh. Wis nangis-nangis mbek Allah. Tapi hidayah itu tidak miliknya Pak Yai. Tidak mampu seorang ustadz, seorang yai, bahkan seorang nabi memberikan petunjuk kepada orang yang ia cintai. Bahwasanya petunjuk murni dari Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya jamaah, bahwasanya teman itu sangat penting untuk kita pilih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung konco pleke, teman dekatnya. Seseorang itu tergantung teman dekatnya. Terkadang seseorang ini sudah ingin hijrah, meninggalkan sesuatu yang maksiat, sesuatu perbuatan dosa, karena koncone diimin-imin. Wis saiki ngaji, wis gak gelem meneh konconan awak dhewe digojloki, saithik enggal saithik dari mono isin sungkan ra enak karo koncone kembali maneh. Wis ngaji meneh, masyaallah sadar ngaji meneh. Wis ninggalo kejahiliane sing kepungkur. Wis gak gelem ngene, wis gak gelem ngono, ketemu kancane maneh. Digojloki maneh. Wis saiki konconane Pak Nanang kok saiki kok wis gak gelem konconan awak dhewe rek ngono. Akhire ketut koncone, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung konco duduke, konco dekate. Subhanallah. Karena Abu Thalib ini isih konconan Abu Jahal. Sek rondok rasa ra enak karo Abu Jahal, sungkan. Dan masyaallah Ibnu Katsir ini luar biasa memberikan faedah. Kenapa Abu Thalib yang seperti itu kok gak masuk Islam? Ya toh, di antaranya teman dekatnya yang kemudian Allah berikan faedah perlindungan kepada Nabi dengan tidak masuk Islamnya Abu Thalib. Sekiranya Abu Thalib ini sudah masuk Islam, maka tidak mampu melindungi sebagaimana dia dalam kondisi kafir. Kok ngono? Ya wis ra duwe sungkan Abu Jahal karo Abu Lahab dan kanca-kancane. Ya wis Abu Thalib wis padha mlebu Islam ya. Lah karena Abu Thalib ini belum masuk Islam, masih dalam kondisi musyrik, sungkan karo Abu Thalib. Mas apa faedahnya Ibnu Katsir? Sungkan karo Abu Thalib. Abu Thalib kan Abu Thalib masih bagian dari kita. Masih pemimpin dari orang-orang Quraisy. Maka masih melobi Abu Thalib, tolong sampaikan kepada ponakanmu seperti ini agar tidak mencela tuhan-tuhan kami. Lah sekiranya Abu Thalib ini sudah masuk Islam, ngapain melobi-lobi? Mau Abu Thalib ya sudah dalam agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa fi dhahdhi minan nar walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kata Nabi SAW bahwasanya Abu Thalib ini di neraka yang paling cetek. Walaula ana sekiranya bukan karena menolongku, kata Nabi, lakana fidarkil asfali minan nar, maka pasti Abu Thalib akan di neraka yang paling dalam. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, awanu ahli nari adaban Abu Thalib. Ahlu neraka, orang yang masuk neraka yang siksaannya paling ringan itu Abu Thalib. Wa huwa muntailun bina'lain yahli minhuma dimahuhu. Siksaan yang teringan itu adalah Abu Thalib yang dia diberikan sendal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua sendal itu mendidihkan otaknya. Ini siksaan teringan.
Naudzubillah min dzalik, masyaallah. Ini siksaan teringan daripada neraka. Subhanallah, masyaallah. Ini orang yang putus hubungannya dengan dunia dalam kondisi musyrik, ya, menyekutukan Allah, maka putuslah rahmat itu sampai di akhirat kok. Dari kubur kepada jasanya luar biasa. Sebagaimana Walid bin Mughirah itu luar biasa. Ketika musim haji tidak ada boleh kompor yang nyala. Dia menyembeli unta, menyediakan sikoya dan minuman untuk jamaah haji. Luar biasa lomane. Wa ja'alnahu haba'am mansura. Tapi kata Allah, kami jadikan ing amalan-amalane wong kafir iku haba'an mansura, sebagaimana debu yang berterbangan. Tidak ada artinya amalan tanpa iman. Subhanallah. Maka kita ingat juga kenikmatan yang terbesar di dunia. Kenikmatan terbesar di dunia adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi beriman. Kalau sudah lepas daripada iman, maka bedalah jalurnya. Sudah jalurnya berbeda, dicabut rohnya, ini sudah malaikat berbeda. Sampai di kuburan, nanti sampai di akhirat dan sampai di neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah sedikit faedah tentang wafatnya Abu Thalib. Faedah yang lain bahwasanya bolehnya seseorang mengunjungi, membesuk orang kafir dalam kondisi sakit. Orang kafir yang sakit boleh dikunjungi orang muslim. Dan itu malah disunahkan. Ketika itu seseorang yang sakit dalam kondisi musyrik, maka perlunya hidayah di akhir hayatnya. Maka Rasulullah ketika ada orang Yahudi yang mau meninggal, itu Rasulullah cepat-cepat besuk. Ditalkin. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Ya ini contohnya Abu Thalib. Kemudian kekafiran tidak memutuskan kerabat, kekafiran tidak mutus nasab. Kalau terputus nasabnya, Rasulullah tidak akan mengatakan ya ammi, wahai paman. Tapi Rasulullah masih mengatakan wahai paman. Tapi putuslah warisan. Tidak bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi, memberikan warisan atau mendapatkan warisan. Kita lanjut terakhir di bab ini, wa fihi unzila mana ya tadi? Wa kana ammuhu ya'taqidu sidqa ma ja'a bihi Rasul. Dan adapun pamannya Abu Thalib ya'taqidu sidqa ma ja'a bihi Rasul, mempercayai, meyakini kebenaran apa yang datang dengan apa yang datang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bihi Rasul maksudnya bihi ya ini agama Islam. Yang Rasulullah SAW datang dengannya, yaitu Islam maksudnya. Illa annahu lam yantuk, hanya saja bahwasanya yantuk itu lam yantuku dari lam yantuk, bahwasanya Abu Thalib tidak mengucapkan natoko itu, mengucapkan syahadat ila akhiril lahdhatin, sampai akhir hayatnya min hayati, sampai akhir mendekati hayatnya ini, maksudnya ajalnya. Khaufan min ta'yiri Quraisyin, karena takut daripada celaan gojlokane wong Quraisy. Abu Thalib mlebu Islam, khawatir digojloki ngoten. Jadi rasa raenaan itu kadang kula lan panjenengan kedah ilangi. Rasa raenaan itu, aku gak enak wis ditawari ngene ya gelem. Nah, rasa raenaan itu kadang kula lan panjenengan kedah hindari. Wa fihi, dan pada tahun itu pula fi amil huzni unzila, diturunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk
kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah memberikan petunjuk bagi Allah kehendaki. Wa yas'alullaha, dan Nabi meminta kepada Allah ayyukhaffifa anhu, untuk memperingan siksaan kepada Abu Thalib. Ma'a baqiyati aqaribihi, karena baqiyati aqaribihi, selama itu aqaribihi, kedekatannya kepada Nabi, pembelaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wonten pertanyaan? Ada ini ada titipan dari teman-teman yayasan dan para jamaah Darul Mujahid, bahwasanya kurang 45 hari lagi, kurang sekitar 50 hari lagi ya, 48 hari, 47 Idul Adha ya, Idul Adha. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen urunan sapi, monggo langsung ya, saged ten Ustaz Nanang, nggih saged lewat kula, saged lewat Ustaz Agus. Nggih, itu urunan sapi. Dereng wonten siji dereng lengkap nih. Menawi sederek-sedereke bapak ibuke pengen kurban sapi iuran, nggih monggo. Sing pengen wedhus domba, nggih monggo. 1,5 juta wis saged kurban ten pondok, insyaallah. Nggih, 1,5 juta. Iuran pinten, Tat? Nggih. Yang pertama 3.200.000 sama 2.700.000. 3.700.000 atau 3.200.000? Ada beberapa pilihan ya, tergantung nanti biasanya jamaah. Ada yang 2.700.000 itu ekonomis. Ada 3.200.000, ada 3.700.000 sing regane 19, regane 21, sing regane 24. Nggih wonten. Sudah include sama administrasi. Iya. Ya, pengambilan sapi dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kalau sempat kita bahas tentang fikih kurban, fikih panitia dan lain sebagainya. Apakah panitia boleh masak-masak? Sudah sering seperti itu setiap tahun itu. Bolehkah panitia mengambil jatah khusus untuk panitia? Bagaimana hewan kurban? Bolehkah betina atau tidak? Bolehkah yang ketika domba terus sungune potol siji oleh opo ora? Nah, insya Allah nanti ada pembahasan khusus tentang kurban. Pak kurban tapi hurung akikah piye? Nah itu ada pembahasannya ya tentang di kurban, insya Allah mendekati kurban insya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.